MDK Lovers. Ya, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini saya cuma ingin ngajak ngobrol-ngobrol aja sih ya, karena masih pagi ya, udaranya juga masih segar ya. Ya, saya sekarang semenjak Covid ini jadi apa bekerja ya, bekerja di rumah sendiri, work from home ya. Ya, karena memang banyak juga pembinaan yang ya memang nggak bisa dilaksanakan untuk saat ini ya, pembinaan Indopiat karena kondisi Covid seperti ini juga kan sekolah-sekolah juga masih belum diaktifkan ya. Jadi ya artinya masih belum bisa mengaktifkan pembinaan-pembinaan luar ya. Saya pribadi sendiri juga tetap tetap beraktivitas untuk mengajar apa memberikan bimbingan-bimbingan ya, terutama bimbingan online ya, terutama anak-anak yang memang anak-anak olimpiade ya. Ya, ya ini masih agak lagi senggang ya karena masih pagi ya. Biasanya mulainya sekitar setelah jam jam 10 jam 11 lah ya, karena anak-anak kan harus daring dulu ya. Oke, ya beberapa waktu lalu ya saya memposting di Facebook mengenai saya lihat survei kecil-kecilan gitu ya. Kira-kira apa sih pendapat orang-orang ya, terutama teman-teman Facebook saya yang memang sudah banyak juga orang-orang matematika ya, yang berprofesi sebagai guru pembina matematika juga, guru matematika juga di sekolah, mengenai kira-kira apa sih penyebab dari apa banyak anak-anak di Indonesia tidak menyukai matematika gitu ya. Ya banyak juga. Jadi kalau secara garis besar ya bisa bisa disimpulkan sebagian besar itu mengatakan bahwa karena gurunya, terutama guru di tingkat SD, ini pendapat orang ya, guru di tingkat SD kurang menguasai matematika ya. Lalu ada juga yang sehingga pembelajarannya kurang tepat, tidak menanamkan konsep, dan juga apa kurang asik lah ya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa wah sepertinya karena matematika tidak diperkenalkan, atau karena kurangnya apa informasi mengenai kegunaan, betapa pentingnya matematika gitu ya. Ya garis besar seperti itu sih. Alasan-alasan yang lain juga ada ya, tapi yang sebagian besar adalah dua dua hal itu ya. Ya yang pertama memang eh, nggak bisa dibungkiri bahwa guru matematika, guru guru SD ya khususnya ya, guru SD itu memang sistem di Indonesia sebagian besar sekolah itu memang guru SD adalah guru kelas gitu ya kan, terutama untuk kelas-kelas kecil kayak kelas 1 kelas 2. Mungkin kalau beberapa sekolah ya memang yang sekolah yang terutama swasta juga ya, yang saya tahu itu kelas 3 kelas 4 baru sudah mulai guru masing-masing bidang ya, yang khusus gitu ya. Tapi ya sebagian besar masih untuk kelas 1 kelas 2 masih guru kelas ya. Ya jelas yang namanya guru kelas pasti dia mengajarkan semua mapel, sehingga kemungkinan besar bidang dia bukanlah memang matematika gitu ya. Jadi wajar saja kalau memang dia kurang memahami konsep dari apa pembelajaran maupun apa cara mengajarkan matematika dengan konsep ya, sehingga ya akhirnya wajar saja kalau ternyata memang banyak hal-hal penting yang justru sebenarnya penting tidak tersampaikan gitu ya. Jadi saya rasa sih memang ini perlu perlu diubah. Artinya karena apa? Karena pola pikir kita ya sebagian besar mengatakan bahwa ya masih kecil lah, belajarnya juga matematika paling apa cuma menghitung benda ya, 1 2 3 4 5 ya, semua orang juga bisa ngajar gitu ya. Nah sebenarnya banyak konsep yang bisa ditanamkan tuh di situ deh, mulai dari pengenalan angka saja ya, angka dan bilangan itu juga banyak guru-guru kita ya yang masih belum paham perbedaan antara angka dengan bilangan ya, sehingga secara tidak sadar ya ya mari kita eh, menghitung, jadi menghitung benda ini bla 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 bla, jadi berapa angkanya gitu, berapa jumlahnya, berapa hasilnya. Oh jadi, oh lalu mengatakan oh angka angka yang kamu hitung itu salah gitu ya. Nah itu dari secara tidak sadar ya, itu sudah ada miskonsep gitu ya kan. Ya belum lagi karena bukan bidangnya, sehingga kurang bisa apa kurang bisa mengeksplor lagi ya, mengeksplor lagi
materi yang diajarkan, terutama di sini yang kita bicarakan adalah matematika. Sama seperti kayak misalkan saya disuruh mengajar mapel lain gitu ya, misal mapel apa ya, IPA lah katakanlah, karena saya kan memang bidangnya matematika gitu ya kan. Walaupun saya ngerti gitu ya sekilas-kilas tentang IPA gitu ya, tapi karena bukan bidang saya ya, bukan di situ passion saya juga nggak ngerti gimana cara mengeksplor ya kemampuan siswa untuk dia merasa asik dengan IPA gitu loh. Ya jadi makanya kalau saya pribadi, kalau kalau ada beberapa yang nanya, Pak bisa nggak sekalian ngajar fisika ya, saya akan tolak itu ya, karena memang bukan bidang saya ya. Walaupun saya ngerti gitu ya, tapi bukan bidang saya takutnya nggak dapat gitu loh feelnya gitu ya. Sama kalau beberapa orang mengajarkan matematika ya, mungkin cara cepatnya dia tahu ngajarin apa, cara cepat dia tahu cara, wah bahkan untuk soal-soal yang sulit sekalipun dia bisa mengerjakan ya, tapi ketika mengajarkan ya ada banyak-banyak apa ya, kayaknya roh dari konsepnya itu nggak tersampaikan gitu loh. Ya jadi memang sekali lagi balik lagi bahwa memang pembelajaran oleh yang memang bidangnya ya itu sangat penting sekali ya, bahkan mulai dari level yang justru level yang paling dasar nih yang penting. Banyak sekali orang menyepelekan level dasar ya, justru itu yang sangat penting ya. Kalau memang konsepnya tersampaikan, terus apa, cara penyampainya seru, lalu apa, lalu memang apa, ditambah lagi ya sekarang ini kondisi covid begini, pembelajaran melalui daring itu jauh lebih sulit ya untuk apa, untuk mengeksplor kemampuan anak, karena kita hanya terbatas oleh ya satu layar begini kan. Belum, kita nggak akan bisa apa mengeksplor kemampuan anak untuk apa, mulai dari dengan cara apa, praktek gitu gitu kan, nggak bisa ya, sulit ya tuh. Halo Yusha, kamu udah makan pagi? Pengen zooman? Oke. Mm-mm. Ya, lalu yang kedua tadi katakan bahwa kurang diinformasikannya mengenai kegunaan matematika. Ya, saya rasa sebenarnya sih kalau dalam hal ini eh, agak kurang kurang efek ya. Karena pertama kalau anak kecil ya, katakanlah kalau untuk level SD ya, mau dikasih tahu kegunaan matematika seperti apapun juga, kalau dia nggak suka, udah nggak suka karena pembelajarannya kurang seru, kurang asik, ya dia nggak akan tertarik. Mau dibilang wah kamu, kalau kamu pintar matematika nanti semua jadi profesor bla bla, kayaknya anak kecil nggak tertarik ya. Kecuali kalau memang matematika bisa membuat dia menjadi superhero gitu ya. Lalu kalau untuk anak level SMP SMA pun, ya kalau memang dia udah nggak suka ya, ya dia juga nggak akan tertarik juga setelah kita beritahukan wah bahwa nanti dengan bisa matematika kamu bisa masuk jurusan teknik, kamu bisa ini, dia nggak akan tertarik juga. Kecuali kalau memang anak-anak itu memang punya kesadaran, kalau kita bicarakan kalau memang anak itu udah nggak suka ya, mau kita bilang kegunaan matematika seperti apapun dia nggak akan suka gitu loh. Maksudnya kemungkinannya kecil lah untuk dia menjadi, oh kalau setelah diberitahu kegunaan matematika dia langsung jadi suka, kemungkinannya kecil gitu ya. Kalau berawal dari yang tidak suka gitu ya. Berbeda dengan kalau yang udah suka ditambah lagi diberitahu, oh matematika itu nanti kamu bisa apply ke sini, bisa kembangan ke komputer, ke ini, itu pasti makin makin suka, makin tertarik. Iya benar ya, tapi kalau untuk membuat anak yang tidak suka menjadi suka matematika dengan memberitahukan kegunaan matematika nanti buat kehidupan dia gitu ya kan, saya rasa sih nggak terlalu ngaruh ya. Gitu ya, masih banyak lah PR PR apa, eh, PR PR para pendidik ya, khususnya di Indonesia mengenai eh, momok. Nah ini juga juga sebenarnya nggak boleh juga sih kalau kita bilang matematika selalu menjadi momok pelajaran ya, itu belum apa-apa. Apalagi bagi orang tua jangan mengatakan bahwa wah ini matematika ini susah loh, jangan dulu gitu ya. Justru ya bilang aja matematika itu asik seru ya, ya gitu aja ya. Jadi jangan bilang wah susah sulit ya, nanti tertanam sebelum dia mencoba menyerap, dia udah menanamkan diri bahwa oh ini pelajaran susah nih, yang kata kata mama susah gitu ya. Gitu ya, ya ya ya, sekedar sharing aja ya hari ini, saya rasa
cukup ya. Ya oke, sampai jumpa di eh, pembahasan video-video yang lainnya ya mengenai apa ya terutama yang konsep apa from zero to hero ya. Itu adalah sebuah playlist baru yang ingin saya buat ya. Saya ingin lihat bahwa gimana sih kalau ada orang yang mengikuti playlist from zero to hero paling nggak 1 tahun aja ya. Itu saya coba apa membuatnya setiap hari ya untuk playlist tersebut ya. Jadi biar bisa lihat orang yang memang mengikuti video itu apakah benar ada perkembangan pola minimal minimal perkembangan mengenai pandangan matematika ya, yang tadinya mungkin matematika seolah-olah kayak kumpulan rumus menjadi matematika oh ternyata benar-benar logik gitu dan masuk akal gitu ya kan. Ya oke, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe ya untuk bisa terus belajar bersama-sama di channel ini. Yo, bye bye.